Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan dapat beraktivitas seperti sebagaimana yang kita harapkan di pagi hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit sejarah mengenai asal-usul etnis Rohingya. Untuk itu tonton terus videonya sampai selesai ya. Latar belakang asal-usul etnis Rohingya dan agama menjadikan orang Rohingya mengalami intoleransi di negaranya. Mereka menjadi subjek penyiksaan sejak tahun 1962, khususnya ketika kebijakan Burmanisasi dan Budanisasi diberlakukan secara struktural yang telah mengeluarkan dan memarginalkan warga Rohingya di Arakan. Datangnya para pengungsi Rohingya secara bergelombang ke Aceh menandakan bahwa etnis ini masih mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Kekerasan struktural yang berlangsung secara beberapa dekade di Rakhine, Myanmar, memaksa warga Rohingya mengungsi dan menjadi manusia perahu. Rohingya, sejarah dan asal-usulnya. Perbedaan latar belakang asal-usul etnis dan agama menjadikan orang Rohingya menjadi intoleransi. Mereka menjadi subjek penyiksaan sejak tahun 1962, khususnya ketika kebijakan Burmanisasi dan Budanisasi diberlakukan secara struktural di negara Myanmar. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya berdatangan para pengungsi Rohingya secara bergelombang ke Aceh, menandakan bahwa etnis tersebut masih mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Kekerasan struktural yang berlangsung selama beberapa dekade di Rakhine, Myanmar memaksa warga Rohingya mengungsi dan menjadi manusia perahu. Tidak jarang para manusia perahu ini menjadi korban tenggelam di tengah laut. Banyak pula yang ditahan atau diberlakukan semena-mena di negara transit atau di negara-negara penerima mereka. Hingga Desember 2023 kemarin, pengungsi Rohingya di Aceh sudah berjumlah 1.600 orang yang tersebar di kota Sabang, Pidi, Aceh Besar, dan Lok Sumawe. Selain itu, di Indonesia pengungsi Rohingya juga tersebar di Malaysia dan Thailand. Jadi menilik asal-usul etnis Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi atau tahun 788 Masehi. Ada beberapa versi tentang asal-usul kata Rohingya, yaitu di antaranya Rohingya itu berasal dari kata Rohan atau Rohang, nama kuno dari Arakan, sehingga orang yang mendiaminya disebut Rohingya. Versi lainnya menyebutkan bahwa istilah Rohingya disematkan oleh peneliti Inggris, yaitu Francis Hamilton, pada abad ke-18 kepada penduduk Muslim yang tinggal di Arakan. Hampir sama ya, untuk perbedaannya hanya saja yang pertama itu berdasarkan wilayah dia bertempat tinggal, yang satu lagi berdasarkan peneliti dari Inggris. Arakan sendiri adalah nama kerajaan Bengal di sisi timur daerah yang kini bagian dari Bangladesh. Jadi sekarang masuk ke area atau bagian dari negara Bangladesh yang eksis sejak abad ke-8 Masehi. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada 1948 berturut-turut dikuasai oleh kerajaan Hindu, kerajaan Islam, dan sekarang menjadi bagian dari agama Buddhis. Nenek moyang orang Rohingya bukanlah orang Bangladesh, melainkan campuran dari Arab, Turki, Persian, Afghanistan, Bengali, Moors, Bugal, Patan, Magis, Caknas, Belanda, Portugis, dan Indo-Mongoloid. Bahasa Rohingya sendiri dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagoniya yang dituturkan oleh masyarakat di bagian negara Bangladesh. Sementara itu, untuk bahasa Myanmar tergolong rumpun Taikadal atau Austroasiatik atau Sino-Tibetan. Jadi jelas bahwa kelompok etnis Rohingya sangat berbeda, khususnya subetnis Chittagoniya yang ditinggali di Bangladesh
di Bangladesh Tenggara. Jadi memang secara bahasa pun sudah sangat beda tutur katanya dan lain-lainnya antara orang Myanmar sendiri dan etnis Rohingya. Kemudian pada tahun 1911 ketika Myanmar pada saat itu bernama Burma yang masih dalam penguasaan Inggris itu melakukan sensus penduduk pada tahun 1911, di mana pada tahun 1911 itu pemukim muslim di Arakan sudah berjumlah 58.000 orang. Jadi etnis Rohingya pada tahun 1911 di Arakan itu sudah berjumlah 58.000 orang, teman-teman. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920 ketika Inggris menutup perbatasan India sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Nah, di sini adanya penghapusan kewarganegaraan itu dimulai pada tahun 1948 pada saat Burma merdeka atau sekarang disebut Myanmar. Pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut adalah ilegal. Migrasi dari Bangladesh ke Myanmar itu adalah ilegal dan menyatakan bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali serta menolak untuk mengakui mereka sebagai etnis dan warga negara Myanmar. Berdasarkan Pitu Hutai Law nomor 4 tahun 1982 atau Burma Citizenship Law 15 Oktober 1982, Myanmar saat itu mengakui hanya 3 kategori warga negara, yaitu diantaranya warga negara asosiasi dan warga negara naturalisasi. Untuk lebih jelasnya yaitu warga negara penuh adalah keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah warga negara pada saat kelahirannya. Yang kedua, warga asosiasi adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Law tahun 1948. Dan terakhir, warga naturalisasi mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan setelah 1982. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Padahal sudah jelas dari sejarahnya etnis Rohingya ini sudah ada di Myanmar sejak tahun 788 Masehi. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dilihat dari ketika pendudukan Inggris di Myanmar, di mana etnis Rohingya ini terlalu dekat dengan orang Inggris sehingga seperti menjadi kaki tangan orang Inggris dan mengkhianati bangsa asli Myanmar. Itu salah satu pendapat yang saya pernah baca. Lantas yang kedua, ketika kemerdekaan terjadi, Inggris keluar dari Myanmar dan etnis Rohingya ini tidak dibawa atau tidak diperjelas kewarganegaraannya oleh bangsa Inggris sendiri. Sehingga ketika Inggris melepaskan Burma atau Myanmar yang sekarang menjadi merdeka, nah ada rasa dendam dari warga negara Myanmar sendiri terhadap etnis Rohingya karena yang dulunya dianggap sebagai pengkhianat kepada warga negara Myanmar. Oke, mungkin sekian teman-teman secara singkat sejarah dan asal-usul dari etnis Rohingya. Lebih banyak lagi mungkin teman-teman pernah lihat dari channel-channel yang lain. Dan untuk apa yang saya sampaikan ini saya ambil datanya dari Kompas dan beberapa video-video YouTube teman-teman yang sudah mulai dari sejak awal. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan kita akan apa itu etnis Rohingya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,